Menjelang pemilu presiden 2019, persoalan utang pemerintah kembali memanas. Calon presiden nomor urut 2 bahkan melontarkan kritik pedas terhadap Menteri Keuangan. Kalau ibarat penyakit, saya sudah katakan stadium sudah cukup lanjut, sudah lumayan parah. Hutang menumpuk terus. Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah. Ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Utang pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi meningkat relatif pesat. Sejak 2014 hingga 2018, utang pemerintah pusat naik 69%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang harus dilihat dalam konteks yang lebih besar. Yang dibandingkan itu ya tidak hanya nominal, kalau nominalnya ini bergerak tapi yang nggak dilihat nominal yang lain itu kan jadi membingungkan atau bahkan cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat. Dilihatin hanya itu terus gitu ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan yang disampaikan bukan sesuatu yang baru, adalah sesuatu yang logis, namun sebaiknya dilihatnya di dalam konteks yang lebih besar. Apakah utang kita itu mampu untuk menjaga kita stabilitas ekonomi Indonesia waktu dia mengalami tekanan harga komoditas jatuh, ekspor negatif waktu tahun 2014-15, apakah dia mampu membangun infrastruktur, apakah kita mampu mengurangi kemiskinan, apakah kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja jadi kehilangan konteksnya, itu ya. Ekonom Indef Bima Yudhistira menilai masalahnya adalah pengelolaan utang yang memiliki sejumlah kekurangan. Dari segi undang-undang keuangan negara atau aspek legal memang masih di bawah 60% terhadap PDB, karena itu masih 30% terhadap PDB. Tapi indikator lain yang kita harus lihat adalah soal bagaimana utang, khususnya utang pemerintah itu bisa meningkatkan produktivitas. Khususnya produktivitas dikaitkan dengan penerimaan ekspor. Beberapa indikator seperti debt to service ratio kita masih cukup tinggi, terbilang salah satu yang tertinggi dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Kemudian kalau kita lihat juga produktivitas utang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Per tahun utang naiknya 10%, tapi ekonomi kita stagnan di angka 5%. Kemudian konsumsi rumah tangga stagnan 5% dan ekspor di tahun 2018 kemarin hanya mampu tumbuh 6,6%. Disitulah catatannya utang meskipun dibilang masih aman, tapi produktivitasnya rendah. Peringatan soal utang juga dilontarkan Dana Moneter Internasional atau IMF. Lalu, benarkah utang pemerintah aman? Selamat malam pemirsa, selama beberapa hari belakangan ini ada satu topik yang cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, yaitu mengenai utang Indonesia yang cukup besar, katanya meningkat sekitar 69% selama kurun waktu 4 tahun belakangan ini. Bagi sebagian pihak menilai bahwa peningkatan hutang ini bukanlah begitu masalah yang besar. Tetapi bagi yang lain pemirsa ada yang menilai bahwa peningkatan utang ini harus menjadi perhatian khusus, mengingat masih rendahnya tax ratio di Indonesia, tax pajak rasio maksud kami. Nah, hutang yang terus membengkak menurut sebagian pihak selama 4 tahun belakangan ini, apakah masih aman? Malam hari ini Indonesia Business Forum hadir dengan tema, utang menumpuk, masih amankah? Dan untuk membahas itu pemirsa, malam hari ini kami sudah mengundang 4 orang narasumber. Siapa saja mereka? Saya perkenalkan, yang pertama ada Pak Fuad Bawazir yang merupakan Menteri Keuangan tahun 1998. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelah Pak Fuad ada Pak Faisal Basri, merupakan pejabat ekonomi senior. Selamat malam Pak Faisal. Dan di sisi sebelah kanan saya ada Pak Muhammad Misbakun yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar. Selamat malam Pak Misbakun. Dan di sebelah Pak Misbakun juga ada Pak Justinus Prastowo yang merupakan pengamat perpajakan. Selamat malam Pak Justinus. Nah, saya pertama pemirsa ingin mendengar bagaimana komentar mantan ataupun Menteri Keuangan tahun 1998 mengenai tadi ada satu statement yang cukup menarik dari Bu Sri Mulyani, Pak Fuad, bahwa hutang itu harus dilihat komposisinya, jangan untuk menakut-nakuti rakyat. Menurut Anda bagaimana? Tidak ada saya kira yang nakut-nakutin rakyat. Yang dibilang Bu Sri Mulyani itu tadi semuanya benar, cuman itu tidak kenyataannya tidak seperti itu. Teori yang dibilang itu betul, tapi kan beda. Misalnya saya bandingin gini biar ada gambaran ya. Dalam masa pemerintahan 10 tahun Pak SBY ya, itu rata-rata hutangnya itu per tahun 131 triliun per tahun ya.
Sehingga kita tahu meninggalkan bulanannya kira-kira 10,9 triliun kalau dihitung bulanan begitu ya. Nah, tapi dia menghasilkan pertumbuhan yang bagus, 7%, ya kan? Semuanya itu indikasinya bagus. Kita yang paling utama pertumbuhan. Nah, sekarang ini tadi hutang selama 4 tahun pemerintah sekarang itu naik kan 69,4%. Kalau di rata-rata per tahun naiknya itu tinggi sekali kan, 17,4% per tahun pertumbuhan di rata-rata itu. Dan yang dari 131 triliun per tahun zaman Pak SBY itu, sekarang itu kan menjadi tinggi sekali karena kenaikannya itu 1.810 triliun dalam 4 tahun atau setahunnya 426 triliun. Berarti 330% dari zamannya Pak SBY. Tapi pertumbuhannya cuma 5%. Kalau dilihat dari impor tadi dibilang impornya naik sampai 22, berarti kita semakin bergantung. Padahal utangnya gede, tapi impor kita berarti semakin bergantung ke luar negeri 22% yang kemarin. Sedangkan ekspor cuma 6,6% pertumbuhannya. DSR kita juga buruk. Kalau dianggap yang standar itu nilai aman 24% itu DSR itu rasio ekspor terhadap kewajiban pembayaran kita kepada utang luar negeri ya. Karena itu kan perlu falas sebagian. 24% mestinya. Nah, sekarang kita kan sudah mencapai angka 40% gitu. Jadi nggak aman juga gitu kan. Kalau mau dilihat dari angka utang ini apakah dibilang untuk infrastruktur ya. Kalau saya lihat di angka-angka yang ada itu juga tidak mendukung itu sebetulnya. Karena apa? Karena pertumbuhan tadi yang utang seperti itu, tetapi penggunaan ini catatan saya itu menunjukkan yang berbeda. Sebagian besar daripada itu adalah digunakan untuk hal-hal misalnya kenaikan bunga utangnya itu ya, yang kemarin kan kenaikan ya dari sebelumnya itu 86% ya pembayaran bunganya itu. Tetapi belanja barang naik, belanja barang itu sebetulnya termasuk surat perjalanan dinas segala macam itu dianggap belanja barang, pokoknya yang non pegawai itu barang. Tapi kalau istilah yang gampang untuk rakyat itu rutin ya, itu 81%. Pegawai 40,5%. Tapi yang belanja modal itu cuma 31,4% yang belanja modal. Kan infrastruktur kan termasuk belanja modal itu kan. Nah, padahal pembayaran bunga naiknya sampai 87% hampiran. Artinya ini juga memberikan indikasi kuat bahwa utang itu sebagian memang tidak digunakan untuk pembangunan, tapi dipakai untuk hal-hal yang non pembangunan, yang habis dikonsumsi kayak begitu. Makanya saya bilang mungkin kita perlu meninjau kembali itu bagaimana ini, karena dulu selama masa pemerintahan Orde Baru 30 tahun, ya bahkan sampai zaman Pak Habibie, kemudian dilakukan Gus Dur dan Presiden Bu Megawati, memang kita hanya mengenal satu jenis utang. Yaitu utangnya semua utang luar negeri memang, tapi namanya utang itu pinjaman luar negeri. Jadi seluruh utang item demi item $1 pun semuanya jelas ini proyeknya ini harus dipakai untuk ini dipakai untuk ini gitu. Jelas betul setiap utang itu, per item ini untuk ini, nggak boleh ada yang dipakai untuk yang non project. Nah sekarang ini karena memang itu, dan utang itu masih berlangsung sampai sekarang. Ya. Dan itu sudah umur utang jenis itu udah 50 tahun. Saldonya sekarang juga cuma 800 triliun saja. Bandingkan dengan utang model SBN yang sekarang ini, yang tidak diirmak, tidak dipatok ini buat apa, bebas penggunaannya, jumlahnya itu sekarang utang jenis ini sudah 3.612 triliun. Padahal umurnya baru paling 10 tahun ini umur jenis utang ini. Artinya bisa dikatakan Bapak yang mengatakan bahwa beban hutang terbesar itu justru dari SBN? SBN. Karena dari utang jumlah sekarang ini saldo yang 4.000, ini pengumuman pemerintah yang terakhir, 4.418 triliun, ya, yang 805 triliun itu atau 18,2%, itu utang yang saldo dari kumpulan yang 50 tahun, bahkan termasuk bawaan dari zaman kita teruslah dari awal gitu, jenis utang pinjaman luar negeri. Sedangkan jenis model utang yang baru ini yang tidak terkendali, termasuk bengkaknya itu, kok bisa 81,8% komposisinya, artinya 4 kali lipat dari yang udah umur 50 tahun, ini yang jenis baru sudah
400%-nya dari yang model utang 50 tahun yang dulu untuk proyek. Karena sekarang apa ya, itu buat macam-macam aja, bebas aja orang. Nanti yang beban berikutnya di pemerintah yang datang, nanti yang baru kena stresnya. Karena itu rasionya memang jadi naik sekarang ini. Memang per orang kalau di rata-rata utang sekarang dibagi jumlah penduduk kira-kira per orang 17 juta loh. Oke, Pak Fuad, begini, dari penjelasan Anda tadi bisa tidak dikatakan bahwa utang saat ini masih aman atau sudah tidak aman lagi? Kalau penggunanya gini tidak aman. Penggunaan tidak aman. Karena itu jumlahnya? kita baik jumlahnya maupun nanti yang paling berat itu sekarang nanti adalah karena gini, 40-an% dari penghasilan pajak itu sudah keserap kalau berbanding itu 40% dari penghasilan pajak untuk bayar utang. Lah, sisa 60% kan nggak mungkin cukup buat yang lain-lain. Karena itu terpaksa nyetak utang baru karena utangnya naik terus sehingga ya kita akan menjadi tambah terpuruk. Kali banyak gali lubang, lubangnya tambah dalam, tambah lebar, tambah besar. Jadi kalau begini agak berat karena rasio itu besar. Kalau mau dari rasio tadi DSR juga udah berat. Nanti akan kesulitan pada satu saat itu. Kesulitan karena itu untuk memancing orang tetap mau beli surat utang kita. Alhamdulillah negara Indonesia itu belum pernah gagal bayar ya, karena itu selalu prioritas utama. Tapi kita terpaksa sudah membayar bunga supaya orang tetap mau beli utang kita paling mahal di Asia Pasifik, yaitu 8,1%. Yieldnya itu tadi ya. Oke, baik. Nah, Pak Misbakun, kalau Anda melihat bahwa peningkatan utang Indonesia yang selama 4 tahun ini cukup signifikan, apakah ini sudah bisa dikatakan masih batas aman? Begini, kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, saya ingin menyampaikan begini. Policy pemerintah itu kan berbeda tiap presiden. Dan sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah kan sudah tidak mengambil policy sejak IGGI dibubarkan oleh Pak Harto. Kita kan sudah tidak ada lagi utang bilateral. Kita memutuskan, pemerintah kemudian memutuskan menerbitkan, mencari di pasar, menerbitkan dan dijual ke pasar uang. Artinya apa? Pemerintah adalah menerbitkan instrumen yang sudah bernama surat perbendaharaan negara. Dan bunganya ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR. Masuk di dalam asumsi makronya. Saya ingin memastikan begini, bahwa sepanjang utang yang tadi disampaikan oleh Pak Fuad, itu adalah penggunanya untuk apa? Penggunaannya untuk apa? Semuanya adalah untuk kemudian kesejahteraan rakyat. Itu yang utama. Berapa persen untuk kesejahteraan rakyat? Iya. Berapa persen? Begini, coba bandingkan sekarang program PKH Keluarga Harapan. Biaya operasional sekolah. Kemudian BPJS. Di samping dibiayai oleh utang tadi dan penerimaan pajak, itu semuanya dikelola. Sekarang kita tidak mungkin di dalam sistem keuangan negara kita, semuanya tidak mungkin kemudian dipisah-pisahkan, tidak. Tadi Pak Fuad menceritakan soal bantuan program dan bantuan proyek. Itu zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Maaf dikit aja, saya bukan suka motong orang, cuman biar Ya, jangan silakan, tahu. singkat saja, Pak. Yang pinjaman luar negeri yang model dulu sampai sekarang masih ada. Ya, tahu Iya. Pak Fuad, itu ya. Nggak Tapi ditiadakan. sistemnya sudah berbeda. Sistem cara kita berhutang sudah berbeda. Cara kita berhutang. Kalau dulu bilateral, unilateral, itu selalu mempunyai notifikasi. Mana bantuan proyek, mana bantuan program. Dan itu peruntukannya ada. Berapa persen pemerintah Indonesia memberikan modal awalnya sebagai pengikat untuk sebagai komitmen bahwa ini proyek ini akan jalan, program ini akan jalan. Misalnya BKKBN dan sebagainya. Mereka menotifikasi berdasarkan per masing-masing proyeknya. Kalau sekarang tidak, kita memasukkan di dalam keranjang APBN kita, dan berapa kemudian seluruh posturnya, dan berapa pembiayaan kita itu. Makanya ada asumsi makro itu adalah berapa penerimaan kita, kemudian berapa kemudian penerimaan bukan pajak, perpajakan dan pajak, kemudian ada hibah, dan kemudian berapa pembiayaan. Itu postur. Baru bicara tentang siapa di sampingnya, itu adalah mengenai belanja. Lah, ini semuanya mix dalam sebuah sistem APBN kita. Kalau tadi kemudian Pak Fuad mengatakan begini, rakyat Indonesia dibebani oleh 17 juta per rakyat Indonesia. Itu hanya sebuah hiperbolik bahasa. Tidak pernah pemerintah 1 rupiah pun meminta kepada rakyat untuk membayar itu, tidak. Ada mekanisme dan sistemnya sendiri cara kita membayar utang. Jadi saya ingin memastikan begini, parameter, the story behind the numbers, cerita-cerita di balik angka itu adalah tujuannya untuk apa sih? Mengingatkan kita kepada sebuah sistem kehati-hatian. Tadi sangat luar biasa disampaikan oleh Pak Fuad, sepanjang sejarah Republik Indonesia sampai di dalam krisis 98 pun, yang kita masuk di dalam krisis yang begitu dalam, pertumbuhan sampai minus 13%, pemerintah Indonesia tidak pernah sekalipun menunda
baik itu pokok maupun bunganya. bunga. Tidak pernah. Artinya apa? Bahwa sampai saat ini cara pemerintah Republik Indonesia, bendahara umum negara mengelola fiskalnya itu sangat hati-hati. Oke, baik. Lah, ini yang harus dijadikan tolak ukur. Harus dijadikan tolak ukur. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadikan itu sebagai tolak ukur bahwa apa? Pemerintah ingin membangun kredibilitas. Hutang itu adalah sebuah keniscayaan. Karena apa? Coba, dalam sejarah hutang dimanapun negara di dunia, tidak ada negara pun di dunia ini yang tidak berhutang. Oke. Tidak berhutang. Bayangkan Amerika membangun sampai kemudian melebihi PDB dan sebagainya. Jepang, Korea dan sebagainya. Itu adalah proses negara itu untuk men-shifting dari mana? Middle income trap. Oke, Lah baik. inilah problem secara struktural harus kita. Karena apa? Ada lag tadi disampaikan oleh Pak Fuad. Penerimaan pajak kita berapa? Kita mempunyai achievement terhadap program pembangunan secara jangka panjang. Sepanjang itu bisa dihitung. Risikonya bisa kita hitung. Secara fiskal bisa kita perhitungkan dengan baik. Itu adalah cara kita untuk memakmurkan bangsa Oke, ini. baik. Di segmen selanjutnya kita sudah dapat poinnya Pak Misbakun. Di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan ataupun pendapat dari seorang pengamat ekonomi dan juga seorang pengamat perpajakan. Tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Pak Faisal. Pak Faisal, menurut Pak Fuad bahwa utang yang ada sekarang ini tidak aman. Sementara menurut Pak Misbakun bahwa utang itu adalah sebuah keniscayaan bagi semua negara untuk bertumbuh terus. Anda bagaimana melihat ini? Semua ada indikatornya, mudah-mudahan tidak aman. Kalau tadi istilah Pak Prabowo itu udah stadium 4. berat gitu, Stadium bilang berat. 4. Kan ada indikatornya. Jadi kalau sudah stadiumnya jauh lebih berat, itu kan namanya krisis utang ya. Nah, krisis utang itu contohnya ada apa indikatornya namanya krisis utang? Tidak mampu membayar kewajiban utang, bunga maupun pinjaman. Misalnya yang terakhir mengalami krisis utang itu adalah Argentina. Kemudian di bail out oleh IMF. Sebelumnya Yunani di bail out juga oleh IMF dan ECB ya, Bank Sentral Eropa gitu. Jadi tidak mampu. Kita tidak pernah seperti Pak Fuad sama Pak Misbakun katakan tadi. Tapi sebetulnya kita pernah mengalami krisis utang waktu krisis, tapi kita berunding di Paris Club dan Paris Club. Jadi kita minta penjadwalan ulang rescheduling utang di Paris Club. Terakhir di Paris Club itu Pak Kwik yang hadir ya, Pak Kwik, Pak Wijoyo masih ada waktu itu, Ibu Sri Mulyani tapi belum jadi menteri waktu itu juga ke sana. Terakhir saya ingat itu. Nah setelah itu kita tidak pernah ada Paris Club lagi. Jadi boro-boro ngemplang utang. Paris Club aja kita tidak pernah minta, artinya kita tidak pernah minta rescheduling. Nah setidaknya itu kan lebih baik sekarang daripada yang lalu, walaupun yang lalu tuh krisis. Di masa Pak Harto itu berkali-kali kita minta ke Paris Club, ya dipimpin oleh Pak Wijoyo sendiri gitu ya. Ada masa kita krisis Pertamina waktu itu, sehingga pemerintah harus menalangi kan, cadangan devisa kita terbatas, macam-macam gitulah. Nah kalau tahun 67 juga bagaimana? pernah. Nah kalau sekarang kan enggak. Jadi kalau aman. dilihat pernah juga kita indikatornya mencapai hampir 100% dari PDB ya karena warisan Pak Harto ya. Jadi yang menyebabkan Pak Harto yang membayar kita sekarang itu berapa persen dari PDB? 650 triliun dana penanganan krisis ya BLBI yang sampai sekarang masih harus kita bayar gitu. Nah kalau kita berbicara jadi sekarang, ada positif negatifnya lah. Kalau membandingkan antar rezim tuh sebetulnya nggak fair juga gitu. Jadi misalnya zaman Pak SBY kedua ya 2014 sampai 2010 itu kenaikan utangnya 55%. Antara lain dipakai buat apa? Buat subsidi BBM. Karena subsidi BBM-nya 300 triliunan. Nah kalau Karena utang Pak yang SBY selama 4 tahun belakangan ini kita melihatnya seperti apa? Apakah masih dalam batas wajar Pak?
Catatan Anda? Ya kalau dilihat dari indikator-indikator yang menunjukkan krisis atau tidak, saya tidak ingin wajar, tapi masih belum pada level yang kalau kanker stadium 4, stadium 2 juga belum. Oke. Oke, tapi ada yang menjadi catatan dari Pak Faisal. Oh iya, tentu saja. Apa catatan Anda Jadi, soal utang pertama, utang kita seperti Saudara Bima katakan tadi itu di awal, luar negerinya banyak, cukup banyak gitu. Jadi dari SBN, kalau pinjaman kan utang ada 2, sampai sekarang masih ada, betul Pak Fuad. Jadi ada loan itu bilateral maupun multilateral. Itu jumlahnya tidak sampai 20% sekarang. Kalau dulu 100%. Nah sekarang SBN itu 37,8% dimiliki asing. Ya. Jepang yang utangnya 250% dari PDB dibandingkan kita cuma 29, itu 90% utangnya ke rakyatnya sendiri. Yes, itu betul. Nah akibatnya apa? Kalau si asing itu pegang surat utang, hari ini dia beli, besok dia bisa jual. Jadi meningkatkan volatilitas perekonomian. Rupiah yang melemah tahun 2018 juga disebabkan karena itu. Betul. Nah tapi jangan pakai debt service ratio. Debt service ratio itu khusus dipakai zaman Orde Baru karena utang itu seluruhnya utang luar negeri. Dibayarnya harus pakai dolar. Oleh karena itu indikatornya adalah Debt service ratio. ekspor. Karena tidak bisa pakai rupiah kan. Jadi ukurannya kita berapa ekspor untuk bayar utang dalam falas kan. Nah kalau sekarang kan 18% cuma utang luar negeri itu, ditambah 37,8% utang SBN yang dipegang oleh asing, yang niscaya kalau dia jual itu surat utangnya, dia akan bawa dalam bentuk dolar kan. Nah jadi beda-beda konsepnya harus jelas. Nah tugas saya kan di sini lebih mendudukkan perkara gitu supaya ada positif negatifnya. SBN ada positifnya, utang luar negeri ada positif negatifnya. SBN misalnya kita bebas merdeka menggunakannya. Kalau dulu sebelum kita utang, Menteri Pembangunan Belanda keliling belusuan, kurang ajar. Mau nanya bikin syarat apalah HAM lah apa segala macam gitu. Jadi ada syaratnya. Peruntukannya harus jelas, tapi ada positifnya. Apa positifnya? Kita lebih disiplin dalam menggunakan utang. Utang tidak dipakai buat belanja rutin. Itu haram, itu enggak boleh. Jadi ada positif negatifnya lah gitu. Tapi hampir semua negara sekarang, kecuali negara yang sangat miskin, itu utangnya pakai surat utang. Oke, baik. Itu kita sudah dapat poin dari Pak Faisal. Bagaimana seorang pengamat perpajakan menilai utang ini? Karena katanya ada yang bilang tadi, Pak Fuad bilang utangnya cukup besar, kurang aman. Karena juga tax ratio kita katanya sekitar 11 sampai dengan 12% gitu ya. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Di segmen ini saya ingin ke Pak Justinus. Pak Justinus, utang ada yang mengatakan cukup tinggi dan cukup berbahaya. Tapi di sisi lain juga tax ratio kita itu sekitar 11 sampai dengan 12%. Artinya penerimaan pajak kita cukup rendah. Anda melihat ada yang kurang optimal di sini dari kementerian atau bagaimana? Ya, pertama saya ingin meluruskan Pak Fuad ya soal APBN karena ini penting. Jadi kita menghitung nominal dengan nominal, tapi perlu juga kita hitung bagaimana alokasi yang meningkat. Jadi kalau kita bandingkan penambahan utang dari periode 2012 sampai 2014 dibandingkan dengan 2015 ke 2017 itu naik 160%. Tapi kalau kita lihat alokasi APBN dari 2015 ke 2017 itu ada kenaikan belanja infrastruktur sebesar 260%. Lebih tinggi dari kenaikan utangnya. Lalu belanja pendidikan itu sekitar 226%. Kesehatan 170%, bahkan perlindungan sosial itu sampai 300%, dan DAU/DAK itu juga sekitar 300%. Artinya memang kita juga tidak boleh terpaku pada
obsesi pertumbuhan yang tinggi, tapi melupakan kualitas dari belanja. Lalu yang terkait dengan penerimaan perpajakan kita. Harus diakui 4 tahun terakhir ini, bahkan sejak 2014, memang tren tax ratio kita sudah menurun. Dan ini semakin dalam di 2016-2017. Tetapi tahun 2018, kita sudah mengalami rebound. Jadi titik terendah itu di 2017, tahun lalu sudah naik dari 10,7% menjadi 11,5%. Artinya ada peningkatan kepatuhan, ada peningkatan penerimaan dari sektor-sektor terutama komoditas, dan yang jelas juga ada kontribusi dari amnesti pajak. Itu menurut saya juga penting ditempatkan dalam konteks ini. Lalu berikutnya, bagaimana kemampuan pemerintah melunasi utang ketika penerimaan pajaknya memang masih relatif stagnan. Nah, kita lihat trennya membaik dari rasio pajak, tentu tidak boleh berpuas diri karena ini harus jangka panjang dilakukan reform. Tapi yang kedua, kalau kita ukur rasio antara jumlah utang terhadap penerimaan pajak, 2015 itu termasuk paling rendah karena hampir 300%. Dibanding tahun sebelumnya, itu masih sekitar 180%. Nah, tahun lalu rasionya sudah menurun menjadi 227%. Artinya ada peningkatan penerimaan pajak meskipun belum bisa mencapai titik 2014 ketika pemerintahan ini mulai. Itu yang juga perlu dipertimbangkan. Lalu ada teori juga Mbak Tisa yang disebut theory of tax smoothing. Kadang-kadang rasio pajak rendah itu juga menjadi bagian dari kebijakan. 2015 kita mengalami stagnasi ekonomi, butuh stimulus, insentif, maka pemerintah memperbesar kebijakan untuk memberikan stimulus. Misalnya ada reinventing policy, revaluasi diturunkan tarifnya, sampai amnesti pajak, sampai tarif UKM juga diturunkan. Nah, kalau dihitung selama 1 tahun anggaran, pemerintah mengeluarkan tax expenditure itu sebesar 170 triliun. Artinya ada pengorbanan pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan subsidi atau dukungan bagi pelaku usaha. Jadi itu kan sebenarnya bagian dari tax ratio yang tidak dipungut oleh pemerintah, tapi dialokasikan kepada dunia usaha. Artinya menurut Anda bahwa upaya pemerintah untuk mengumpulkan sumber pendapatan dari pajak sudah sangat optimal ya? Belum bisa dikatakan sangat optimal, tetapi trennya sudah menuju ke positif sejak amnesti pajak. Baik. Saya ingin dengar komentar dari Pak Fuad Bawazir. Ya, pertama memang kalau orang membanding jumlah utang dengan jumlah penduduk dibanding itu, saya bilang kira-kira 17 juta per penduduk itu bukan berarti pemerintah, kamu sini bayar 17 juta. Utang 17 juta, bukan. Bayarnya tidak langsung karena utang itu dibayar dari pajak. Pajaknya itu dari rakyat gitu loh maksudnya itu. Jadi rakyat itu yang menanggung secara tidak langsung melalui pajak. Kedua, masalahnya itu kalau utang ini model yang saya ceritakan model lama, yang model lama itu masih dipakai loh sampai sekarang. Pinjaman perjanjian, pinjaman luar negeri yang saya bilang utangnya hanya dalam falas itu masih dipakai sampai sekarang. Yang setahun terakhir ini juga kira naiknya 80 triliun juga, memang sama dengan standar dulu-dulu lah. Tapi sekarang ada model baru yang namanya SBN. Ya. Kalau penggunaannya itu bisa dikendalikan baik, tidak seperti sekarang itu meroket, terus tadi penggunaannya sebenarnya sekarang nggak langsung Pak Yusril itu mengakui penggunaannya itu udah macam-macam gitu loh. Jadi nggak ke proyek, karena itu nanti dikhawatirkan kesulitan membayarnya gitu. Jadi nanti kejebak dengan utang karena utangnya dipakai ya istilahnya buat konsumsi, buat rutin, jangan. Tapi tadi kata Pak Misbakun bahwa untuk kesejahteraan masyarakat, untuk biaya pendidikan, kesehatan. Ya itu begini, itu kadang-kadang buat kampanye juga bisa, buat populer, buat mendukung rakyat, ini mau kampanye, buat pemilu macam-macam nanti. Jadi nggak produktif, nanti kan akhirnya rakyat suruh bayar lagi melalui pajaknya tadi. Jadi saya nggak mau debat yang seperti itu. Nah, Indonesia itu saya ingatkan, ya, ini untuk Pak Faisal, memang pemerintah alhamdulillah saya katakan tidak pernah cacat bayar utang dari tadi. Paling ya kalau gagal tadi Paris Club saya kira tahun berapa itu dulu ya? 99. 99 saya sengaja tanya gitu, bukan zaman Pak Harto, Paris Club itu setelahnya.
Nah, gara-gara Pak Harto, Pak. ya, Krisis, ya, gitu loh. ya, pokoknya saya ngomong setelahnya, nanti saya Tapi cerita kan lagi ya. Paris Club itu tidak pernah kita melakukan rescheduling yang kemudian dijadwalkan kembali, tidak pernah. Bagus, hanya pokoknya kita membicarakan, hanya membicarakan. Kemampuan kita membayar pemerintah itu alhamdulillah selama ini masih bagus. Tadi awal pertama saya katakan, yang harus diingat memang sepanjang belum ambruk memang selalu bagus. Tapi nanti jangan sampai tiba-tiba ambruk baru pada bengong. Ya, saya nggak mau dipotong aja begitu. Tapi kita pernah mengalami krismon itu 9798 itu karena apa? Karena nggak bisa bayar utang. Cuman bukan pemerintah, jangan salah. Yang nggak bisa bayar utang pada waktu itu siapa? Swasta. Nggak bisa bayar utang falasnya. Jadi pemerintah tidak masalah. Karena itu pemerintah bisa nolong si swasta. Ya, tapi rata-rata krisis itu karena orang gagal bayar utang. Cuman swasta ingat. Jadi bukan kita. Kemudian saya juga satu poin lagi yang mau saya ingatkan, DSR. DSR itu ukuran internasional untuk melihat keamanan pembayaran utang yang dikaitkan dengan ekspor. Jadi jangan dibilang itu tadi sudah nggak relevan, itu kuno, salah benar itu. Karena dulu utang kita falas, betul kata Pak Faisal kan, yang pinjam-pinjam luar negeri. Yang itu masih ada sampai sekarang, sampai hari ini masih ada. Sekarang ditambah SBN berapa persen tadi Pak Faisal? 37 ya, yang falas. SBN yang falas berapa tadi? SBN yang dipegang oleh asing 37,8%. Tapi juga ada yang dominasi dolar kan dulu yang awal-awal. Rupiah. Dominasinya rupiah. Yang awal rupiah dong. Dia belinya di pasar spot rupiah, Pak. Iya, tapi yang dulu-dulu bondholdernya. Pokoknya bondholdernya asing, Pak. Jadi tetap yang falas, pinjaman falas itu masih ada. Oke. Nah itu ya kalau ngitung sekarang pun tidak ngitung dari utang. Ngitungnya DSR itu adalah falas, kewajiban utang falas kepada DSR. Dia tetap itu. Jadi masih tetap relevan. Jadi kemudian yang saya ingin ingatkan lagi bahwa pada waktu itu pernah DSR kita itu besar. Ya. Itu bukan karena utang falasnya besar, tapi dalam rupiah menjadi besar karena itu kan dikaitkan dengan rasio utang terhadap PDB dikaitkan kan dengan rupiah. Nah waktu ada kurs dari 2.400 menjadi 10.000, 12.000, maka utang itu seolah-olah naik besar karena itu rasionya terhadap PDB utang itu besar. Tapi bukan karena utangnya, karena kurs itu kejadian istimewa itu namanya luar biasa. Jahatnya kurs rupiah. Jadi itu beda lagi ceritanya. Jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan itu kesimpulannya adalah bahwa hutang kalau kita tidak bisa mengendalikan dan tidak produktif kayak sekarang ini, nggak jelas pemakainya, harus hati-hati. Karena nanti akan kesulitan dalam pembayaran kembali utang-utang itu. Sebelum ke Pak Faisal, saya ingin ke Pak Misbakun, silakan. Gini, saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi soal penggunaan utang. Tadi, strategi pemerintah itu tidak mungkin karena sudah apa yang disahkan oleh Pak Fuad itu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. SBN itu jadi sistem SBN dan sebagainya itu adalah sebuah policy negara ketika kita memutuskan bahwa cara kita berhutang kita rubah. Bayangkan, tadi kalau dikatakan bahwa dipakai untuk konsumsi, karena apa? Strategi kita adalah uang itu dikumpulkan di dalam APBN kita. Dikumpulkan. Kita tidak mungkin memisahkan ini, telur ini dalam satu keranjang ini telur dari sini, telur dari sini. Pada saat kita mau bikin dadar, atau kita pada saat mau bikin kue, atau kita mau pakai untuk direbus. Ini utangnya kita bisa, nggak bisa. Kalau kita mengatakan, ada yang mengatakan dipakai untuk bayar BPJS, iya. Karena itu di-mix, di-blend di dalam APBN kita. Lah, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa kalau perjanjian pinjaman luar negeri masih ya? Pinjaman luar negeri itu adalah sisa zaman dulu. Bukan paling banyak. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang juga masih ada berjalan karena itu adalah bagian itu. Ya bagian itu. Itu terjadi, tapi porsi paling besar kita menerbitkan SBN. Betul. Tapi yang perlu diingat Pak Fuad, akuntabilitas cara pemerintah mencetak utang, ya Pak Fuad ya, itu disetujui oleh seluruh partai yang ada di Republik ini, yang ada di DPR. Oh itu soal politik. Ya, saya ingin menyampaikan, secara ekonomi nggak ada politisnya ini. Saya ingin menyampaikan begini, ini kan berkaitan Pak. Karena apa? Tapi dalam falas SBN-nya ada kan? Semua ada. Oh, iya, setiap perak, setiap rupiah. Jadi begini, kalau SBN pasti berbendaraan, itu pasti dalam nilai rupiah. Ada surat utang yang surat utangnya gini kalau boleh saya kita beri utang ini ada dua jenis, utang pemerintah. Utang dalam bentuk loan itu dari
multilateral dan Bilateral. bilateral. Sampai sekarang masih ada. Masih ada itu. Contohnya bukan warisan masa lalu, yang baru juga ada. MRT itu utang luar negeri. MRT. 100% utang luar negeri itu. Renovasi bandara. Bandara ada. Jadi bukan yang lalu saja, sekarang masih ada. Nanti dulu. Kedua, utang dalam bentuk bendahara negara. Surat utang negara, SUN. Surat utang negara itu ada global bonds, ada samurai bonds, ada macam-macam dalam bentuk falas. Komodo bond, samurai itu. Nah, ada local currency bonds dalam bentuk SBN. Rupiah, dalam bentuk rupiah. SBN apa sama aja semua. Pokoknya surat utang ini penting gitu. Jadi supaya jelas semua. Nah, dalam bentuk rupiah itu lebih besar daripada dalam bentuk dolar. Gitu, 65% kira-kira rupiah. 85. Nah, ingat, 85. dalam bentuk dolar, dalam bentuk valuta asing bisa dikatakan seluruhnya dipegang oleh asing. Tapi tidak hanya itu hanya yang dipegang oleh asing. Ada juga local currency bonds yang 37,8% dipegang oleh investor asing. Yang oleh karena itu harus kita perhitungkan juga exposure-nya, karena ini tidak langgeng. Hari ini dibeli, besok bisa dijual, itu akan mengganggu stabilitas kita. Ingat, local currency bonds yang dipegang oleh asing di Indonesia tertinggi di dunia. Gitu loh. Kalau misalnya Jepang itu cuma 90%, Thailand cuma rendah sekali. Nah, jadi bagaimanapun kita harus waspada, jangan anggap remeh. Tapi kalau dikatakan utang ini sudah krisis, ya belum. Gitu. Oke, silakan kita tambahkan. Saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Fuad. Jadi, kalau kita kemudian hanya berbicara bahwa kebutuhan kita, konsumsi kita dibiayai oleh utang, itu mengaburkan substansi cara kita mengelola keuangan. Jadi kalau saya ingin menyampaikan begini, pesan saya adalah, tadi contoh, kalau program bantuan dan sebagainya yang zaman dulu, tadi Pak Faisal bicara tentang PRONG, karena apa? Kita tidak ingin proyek-proyek itu dinotifikasi oleh mereka dan kemudian kita tidak punya kebebasan untuk menggunakan. Nah, sekarang pemerintah ingin program pembangunan itu jalan. Tadi disebutkan DAU, DAK dan sebagainya. Strukturnya APBN itu kan belanja pemerintah pusat, transfer daerah, ya kan? Nah, ini kan porsinya sekarang banyak ke daerah. Ya kan? Banyak ke daerah. Lah, inilah yang kemudian kita harus lihat tujuan kita berutang apa. Tadi Pak Fuad bicara untuk kebutuhan produktif dan ini sangat produktif. Sangat produktif yang dilakukan oleh pemerintah. Ada proporsi untuk sosial, pendidikan dan sebagainya itu meningkatnya sangat tinggi. Karena apa? Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara porsi utang yang kita dipakai untuk belanja tadi, kemudian kita gunakan bagaimana melayani rakyat yang di bawah ini. Ada isu mengenai infrastruktur. Kalau Bang Faisal selalu mengkritik tentang bagaimana itu dilaksanakan, tapi bukan tentang bagaimana pilihan tentang infrastrukturnya, tapi bagaimana itu dilaksanakan. Saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bang Faisal, tapi saya mengatakan pilihan kita untuk membangun infrastruktur adalah pilihan terbaik untuk mengangkat apa? Di saat situasi ekonomi global sedang dalam penurunan, kita harus membangun ekonomi domestik. Dan kita harus membangun banyak hal di ekonomi secara di wilayah domestik kita untuk mengangkat pertumbuhan kita. Pak Jokowi ini tidak pernah mendapatkan windfall dari apa? Dari harga komoditas yang tinggi dan sebagainya. Tapi saya juga ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi, bahwa tidak pernah Pak SBY itu mencapai 7% pertumbuhan ekonominya. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi ingat, pertumbuhan 6,3, inflasinya di atas pertumbuhan. Pak Jokowi mencapai 5,1, 4,9, 7%. Tanya Bang Faisal. Inflasinya kalau menurut saya. Jangan dibandingkan inflasi dengan pertumbuhan. Pertumbuhan itu, jangan, Pak Jokowi juga pernah bilang, masa kita tumbuh 5, inflasi 4, jadi netonya 1. Bukan, saya tidak mau bicara itu, Pak Bang. Jokowi, jadi maksud saya gini, udah inflasi, pertumbuhan itu sudah real, sudah memperhitungkan inflasi, jadi udah net itu. Udah real. Kita lihat dari sisi apa? Dari sisi, kalau menurut saya purchasing power parity-nya di masyarakat terhadap inflasi. Walaupun pertumbuhannya rendah, kita mengatakan pertumbuhannya itu tidak cukup seperti yang ditargetkan di dalam janji kampanye, tapi kita melihat bahwa keinginan pemerintah untuk menjaga harga kebutuhan pokok itu di tengah daya jangkau masyarakat dan daya beli masyarakat itu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh. Oke, baik. Karena itu inflasinya dijaga dengan baik oleh pemerintah. Baik, Bapak-Bapak, diskusi nanti akan kita lanjutkan, tapi nanti di segmen selanjutnya kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum. Saya ingin ke pengamat perpajakan, Pak Justinus, apakah mungkin Anda punya masukan terhadap pemerintah untuk pengelolaan pajak ataupun juga pengelolaan utang? Ya, kalau kita lihat tren, tahun 2018 utang sudah tumbuh negatif sebenarnya, 7% negatif. Artinya sudah ada penurunan porsi utang dalam APBN kita. Ini berarti ada trade off dengan kemandirian kita itu dari penerimaan perpajakan. Kalau kita bandingkan 2015, porsi penerimaan pajak pada APBN itu baru 74%. Nah sekarang ditargetkan 83%. Artinya kita semakin mandiri sebenarnya. Kalau pajak semakin baik, tentu utang juga seharusnya tidak relevan lagi atau porsinya bisa dikurangi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya kira pasca amnesti ini semua sudah terbuka sekarang. Sudah ada undang-undang tentang akses informasi keuangan. Semua sudah terbuka, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengakses itu. Nah sekarang tinggal bagaimana sistem IT di Ditjen Pajak itu segera dibenahi supaya mumpuni, sehingga bisa mengcapture potensi yang ada, termasuk untuk menghadapi challenge dari digital ekonomi dan lain-lain. Nah saya kira itu yang penting. Lalu yang kedua, belanja semakin diperbaiki, berkualitas, supaya meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Karena kalau belanja semakin baik, saya kira willingness to pay juga akan semakin tinggi. Baik, terima kasih Pak Justinus. Pak Fuad, singkat saja. Ya, saya masih melihat bahwa penggunaan utang SBN itu tidak produktif sekarang ini, karena tidak semuanya digunakan untuk belanja modal, masih banyak yang dipakai untuk konsumsi. Kita kalau kredit utang di bank bilang buat konsumsi, gue ditolak sama bank harusnya, karena tidak takut gak bisa bayar. Kalau sebagian dipakai untuk infrastruktur, infrastrukturnya itu masih terlalu banyak pembangunan itu di perkotaan, kayak LRT, MRT, sebagainya, yang itu adalah mahal, yang nikmati juga orang-orang kota, dan itu pun mulai sepi penggunaannya. Jadi terlalu mewah untuk mobil pribadi, ya. Hanya kan orang-orang kecil motor segala nggak bisa, orang lewat jalan kaki sekarang nggak bisa, mahal. Sekarang itu pun sekarang mahal, sudah mulai pada kembali, misalnya di Pantura balik lagi ke Pantura sekarang, jalan biasa bukan tol. Jadi infrastruktur selain perkotaan itu juga terlalu mahal. Kalau dipakainya untuk BPJS segala, itu BPJS mestinya dari uang pajak, dan itu pun nggak boleh nunggak, penting itu BPJS, karena itu rakyat kecil. Itu aja nasihat saya. Baik. Silakan Pak Misbakun, singkat saja. Saya ingin menyampaikan bahwa orang kalau melihat bahwa pemerintah berhutang dalam membangun infrastruktur dan kemudian langsung ingin suddenly mendapatkan manfaat, itu adalah sebuah upaya misleading perception, saya bilang. Persepsi yang agak kurang, harus ditempatkan pada proporsinya. Karena apa? Pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan tol dan sebagainya itu selalu ada time lag, selalu ada time lag, ada delay time untuk kemudian di-capture menjadi sebuah pertumbuhan. Ada waktu, kemudian inilah yang kemudian masyarakat kurang bisa memahami dan banyak pengamat salah mempersepsikan. Karena apa? Waktu yang diperlukan, hasil dari pembangunan itu, inilah yang akan nanti menjadi bukti ke depan. Program pemerintahan Pak Jokowi berikutnya itu adalah setelah membangun infrastruktur, bagaimana mengisi konten infrastruktur itu, sehingga apa? Pertumbuhannya akan terus continue, berkesinambungan, dan ini akan mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang dan terus berkelanjutan. Baik, silakan Pak Faisal. Mungkin tantangan ke depannya adalah transformasi struktur perekonomian yang in favor of peningkatan kemampuan kita dalam membiayai pembangunan, utamanya pajak. Nah, saya meminjam data yang diolah oleh Pak Justinus Prastowo, 30%-an pajak itu berasal dari industri manufaktur. Tolong koreksi kalau saya salah ya Mas. Nah, industri manufaktur share-nya kepada PDB turun terus. Nah, jadi bagaimanapun ya lebih sulit meningkatkan pajak kalau basisnya sudah seperti itu. Nah, oleh karena itu paradigma ke depan barangkali ayo kita genjot industrialisasi sampai bisa mencapai kembali 25% setidaknya. Kalau negara-negara lain 30-an, kita pernah 29 ke 29 lah, tidak perlu sampai 40 seperti China. Nah kalau sudah begitu insya Allah mandiri, pekerja sektor formalnya makin banyak, yang dipajaki juga makin banyak, dan sebagainya dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Faisal Basri, terima kasih Pak Fuad Bawazir, terima kasih juga Pak Misbakun dan juga Pak Justinus. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Business Forum kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.